anak-anak, apa kabar di hari ini? Semua sehat ya? Nah, hari ini kita akan kembali lagi beribadah sekolah minggu. Semua duduk yang rapi, duduk yang tenang. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Tetap semangat dan sukacita. Mari kita bernyanyi buat Tuhan. Raja segala
Anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersuka cita di hadapan-Mu ya Tuhan, karena minggu pagi ini dalam ibadah sekolah minggu, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dengan penuh kesetiaan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea,
mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Anak-anak, pada hari Kamis yang lalu, tepatnya tanggal 13 Mei 2021, umat Kristiani merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Nah, ini merupakan momen yang sangat berarti bagi kita sebagai umat-umat Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Sesuai janji firman-Nya, setelah disalibkan Yesus bangkit pada hari ketiga dan 40 hari kemudian dia akan naik ke sorga. Anak-anak, kenaikannya ke sorga adalah bukti sekaligus penegasan kepada kita semua dan dunia bahwa Yesus benar-benar utusan Allah. Dia berasal dari sorga dan dia akan kembali ke sorga. Kembalinya Yesus ke sorga bukan berarti dia meninggalkan dan membiarkan kita umatnya bergumul dengan kehidupan dunia ini. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita, dan kuasa Roh Kudus itulah yang akan menyertai, menguatkan, menuntun, menopang, dan menolong kita dalam segala hal. Yesus ke sorga juga untuk menyediakan tempat bagi kita. Pada saatnya nanti kita akan tinggal bersama dengan Dia di sorga. Anak-anak, pada waktu itu apakah para murid merasa sedih ditinggal Tuhan Yesus ke sorga? Tentu saja tidak. Tetapi justru sebaliknya. Mereka bersuka cita karena Yesus memberikan berkat-Nya dan akan memberikan Roh Kudus yang akan menjadi teman bagi mereka untuk bersaksi. Anak-anak, kita pun semua adalah murid-murid Yesus. Seperti Yesus memberikan berkat kepada para murid saat itu, maka sekarang pun Yesus akan memberikan berkat-Nya kepada kita semua. Lalu apa yang harus anak-anak lakukan atau kita lakukan setelah mendapat berkat dari Tuhan Yesus? Seperti juga yang dilakukan para murid, anak-anak harus hidup setia kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan ingini kepada kita, murid-murid-Nya. Nah, anak-anak, setia itu apa sih? Setia itu berarti hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak juga harus belajar setia ya, yaitu hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana sih kita harus setia kepada Tuhan Yesus? Yaitu dengan rajin beribadah. Hidup selalu senang bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup juga selalu semangat mengabarkan berita Injil firman Tuhan. Lalu kita harus rajin datang beribadah. Kita juga harus rajin berdoa. Dan kita tidak mudah marah-marah. Tetapi kita menjadi saksi Yesus dimanapun kita semua anak-anak berada. Maksudnya apa sih anak-anak? Maksudnya adalah dengan berkat Tuhan itu, anak-anak harus bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagi siapapun dan dimanapun. Baik di rumah, yaitu kepada mama, papa, kakak, adik, saudara-saudara, juga di sekolah dengan teman-teman, maupun di saat kita bermain. Anak-anak, mulai hari ini, apakah anak-anak mau berjanji untuk semangat hidup dalam berkat Tuhan? Setia kepada Tuhan. Ingat ya, kalau kita setia kepada Tuhan, selalu hidup dalam berkat dan kasih sayang Tuhan, maka Tuhan akan terus membuat hidup kita berhasil. Misalnya, kita mendapat nilai yang baik, lalu kemudian apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan berhasil. Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita.
anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan yang sudah kami laksanakan melalui media online. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih tetap senantiasa menyertai kami, memberkati kami dimanapun kami berada. Kembali kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami kepadamu Tuhan, supaya mereka sehat selalu, bisa sekolah dan beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Kami juga berdoa buat semua orang yang kami kasihi, kiranya mereka sehat semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.